dia BMW termurah di Indonesia, BMW 218 M Sport. Dibanderol dengan harga nggak nyampe 1 miliar, ini menjadi BMW termurah di bawah X1, di bawah seri 3. Yang mana kalau kalian lagi mencari pelayanan BMW yang bagus, yang seperti kita tahu kemarin salesnya sempat viral gitu ya, ini jalan termurah atau paling terjangkau untuk mendapatkan BMW secara baru. Tapi semenarik apa sih BMW dengan harga paling terjangkau ini? Apakah jadi banyak yang terkompromis dengan harga yang paling terjangkau itu? So, tanpa berlama-lama, ini dia video review BMW 218 M Sport. Oke, ini dia seri 2 terbaru di Indonesia, yang mana waktu itu diluncurkan pertama kali bersamaan dengan BMW X3. Yes, karena keduanya punya tampang sudah BMW terbaru ya. X3 begini bentuknya. Kami pernah juga nge-review BMW X3 waktu di China, pertama kali launching waktu itu ya. Dan seri 2 seperti ini bentuknya. Keduanya mirip-mirip bentuknya, seperti pada bagian grillnya udah agak sama gitu ya. Bedanya ini nggak nyala aja, kalau di X3 kan nyala gitu ya. Terus juga ini lampunya udah DRL terbaru dari BMW. Dia masih ada biru-birunya gitu. Dia LED DRL ada. Dan lampu sennya bukan berkedip, tapi berdenyut. Yes, itu keren banget. Berasa banget mewahnya. Ya, Mazda juga begitu sih. Cuma BMW eksekusinya lebih bagus sih menurut kami. Walaupun di desain overallnya agak kurang sebenarnya ya. Kalau jujur aja, even though kayak ada crease-nya di sini, ada air dome-nya sedikit di bagian kap mesinnya. Desain depannya kurang menarik jujur aja kalau menurut kami, desain baru BMW. Kalau yang gen-gen sebelumnya, gen sebelum ini ya, misalnya kayak 218 yang gen sebelum ini masih enak dilihat. Seri 3 yang sebelumnya, yang masih ada sampai sekarang juga enak dilihat bentuknya gitu. Oke, grillnya tuh kayak saling silang gitu. Tapi bagus sih material grillnya jujur aja. Karena material grillnya Mercy dan Audi, rival dari mobil ini, banyak yang protes banyak plastiknya. Kalau ini masih terasa solid gitu ya. Nah, ini didapat tambahan M Performance Part body kit di bagian bawah sini, jadi kayak dapat lip tambahan sehingga bikin kesannya makin sporty lagi. Oke, kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, ini dia bagian sampingnya. Di bagian samping dia dimensinya di 4526 mm, lebar 1400, tingginya 1400-an mm. Wheelbase di 2670 mm. Jadi dia kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang Grand Coupe juga, dia lebih panjang gitu ya. Jadi kalau kita jelasin sedikit, ini seri 2 adalah mobil BMW yang punya dua kepribadian juga. Nggak cuma dua namanya, tapi dua kepribadian juga. Ada yang Grand Coupe, ada yang Coupe. Grand Coupe ini basisnya dari seri 1 dan juga Mini Cooper yang sharing platform. Nah, jadi front wheel drive dan 4 pintu gitu ya. Nah, kalau yang Coupe, dia 2 pintu dan basisnya dari seri 3 sebenarnya, tapi dikecilin gitu. Jadi, dan penggeraknya RWD yang seri 2 yang biasanya tuh 240 dan juga M2 gitu dipakainya gitu ya. Kalau di sini mentok-mentok mungkin M240i, M2 340i, tapi Grand Coupe. Pokoknya kalau ada namanya Grand Coupe berarti tandanya basisnya satu platform sama mobil ini gitu. Ini varian M Sport yang masuk ke Indonesia, langsung M Sport, bukan yang varian biasa lagi. Bagus banget BMW. Dari dulu dia nggak M Sport yang gen sebelumnya, tapi sekarang gen yang setelah ini yang kedua langsung di M Sport kan. Velgnya jadi langsung dapat bagus banget nih, keren. Kaliper remnya juga gede gitu ya. Konfigurasi bannya dia di 225 45 R18 18 inci dengan dual tone seperti itu. Keyless entry sudah dengan kunci BMW terbaru, bagus. Dia sennya sudah LED di spion, dia ada blind spot monitoringnya, tapi memang belum ada kamera 360 gitu ya. Nah, yang bagusnya lagi, ada attention to detail yang menarik di sini. Di pilar D-nya Hofmeister kalau katanya. Ini namanya Hofmeister, jadi menunjukkan bahwa ini varian apa. Dan menarik, tuh liatin ke arah tangki bensinnya. Even though dia varian terjangkau, paling terjangkaunya BMW, dia nggak boleh minum bensin terjangkau. Dia harus oktan 95, tapi kalau urgent banget, boleh di atas 91 ya. Jadi at least 92 gitu. Bagian belakang. Nah, bagian favorit dari desain mobil ini menurut kami di bagian belakang. Dia malah mirip banget sama seri 5 yang generasi sebelumnya, G30. Cakep ini.
Ini dari depan, samping, belakang, menurut kami desain paling cakep ini di bagian belakang ini. Lampunya bagus, dia ke bawah gitu, berkayak taring gitu ya. Diffusernya juga keren, walaupun memang nggak ada knalpot ya, tapi bagus. BMW nggak memaksakan harus ada knalpot gitu di belakang, malah jadi fake gitu ya, kayak di Mercy dan di Audi gitu ya. Ini dia nggak ada knalpot, which is bagus, nggak dipaksakan, dan ini piano black gitu, kualitasnya bagus ya, keren. Dia ada sensor parkir, ada kamera mundur, dan ada logo 218 di sini, bagus ya. Dan udah ada shark fin antena juga. Untuk bagasinya, dia udah ada pegas untuk naikin ya, walaupun belum power tailgate, dia belum ada tombol apapun. Tapi bagasinya dia di 430 liter. Dia walaupun bukan tinggi, tapi dia agak dalam sehingga kalau mau bawa-bawa barang, koper gitu masih bisa. Tapi kalau barang-barangnya agak tinggi, memang ini akan mentok ke bagian atas ini gitu. Dia masih ada ruang-ruang penyimpanan seperti ini. Sebenarnya masih bisa ditingkatin sih, harusnya ke bawah lagi ya. Gitu. Jadi kalau mau nyari barang masih bisa ke bawah sini. Untuk ditingkatin masih bisa dilipat nih, di bagian sini ada tuasnya 2 sehingga masih bisa meningkatkan kapasitas bagasinya kalau mau bawa barang-barang yang lebih panjang gitu ya. Yes. Itu dari luar, kita lihat bagian dalam. Oke, ini dia interiornya dari BMW 218. Nah, walaupun di harga BMW paling terjangkau ya, tapi BMW ini harga paling terjangkaunya tetap udah 900 jutaan, hampir 1 miliar. Jadi pastinya kalau yang punya mobil ini pengen lah mungkin ya sekali-sekali disetirin gitu lah ya. Cocok nggak sih kira-kira? Oke, di belakang sini tinggi kami 175 cm. Karena bentuknya dia Grand Coupe, jadi agak coupe-like gitu, agak sloping roof. Jadi memang untuk tinggi kami yang 175 cm ini kalau kami duduknya tegak begini ya, headroom hampir ngepas banget sih sebenarnya. Ya 1,5 jari jatuhnya nih kalau di bagian tertinggi kepala kami gitu ya. Nah kalau untuk legroom, kalau kami tingginya duduknya tegak begini, memang jadi bagus ya, masih ada sekitar 6 jari. Cukup lega untuk mobil sebenarnya, cukup kompak seperti ini. Dia kan panjangnya cuma 4526 ya, 4526. Jadi sebenarnya jatuhnya kayak panjangnya Vios gitu ya, panjangnya Honda City sedan gitu ya, masih segitu. Tapi kalau kalian misalnya ini ngerasa ini bakal mentok kepala kalian sebenarnya masih bisa kayak agak semi duduknya agak direndahin. Nah ini masih jadi 2 jari walaupun men-sacrifice sedikit legroom. Unik ya, di belakang sini masih dibalut kulit, bagus, 3 headrest juga, bisa adjustable juga, bahkan juga bisa kita ngambil akses barang dari belakang karena memang pelipatannya 40-20-40 sehingga kami bisa mengakses seperti ini. Dan masih ada sebuah armrest dengan 2 cup holder gitu, bagus banget ya. Ini lengkap dan masih ada AC di belakang sini, masih ada 2 USB-C socket, dan lampunya sudah LED dengan capacitive touch, jadi berasa premiumnya gitu. Untuk di bagian door trim, dia ada sedikit ambient light kecil aja, speaker grill. Di bagian atas memang masih dibelikan rubber yang soft touch gitu, cuma memang ini langsung kena banget ke body kerasnya, jadi kayak empuknya cuma kayak setipis ini langsung keras gitu. Empuknya tipis langsung keras, jadi nggak bener-bener empuk sebenarnya. Ini juga sudah ada dibalut kulit, bagus juga. Dia sudah ada jahitan-jahitan asli, dan tapi sayang di bawah mulai kelihatan cut cost-nya ya, sudah plastik-plastik yang cukup keras gitu. Tapi overall di belakang sini sih masih cukup oke banget kalau kalian pengen mobil ini dipakai untuk disetirin, since harganya juga 900 juta. Sesekali disetirin gitu masih cukup oke. Dan yang menarik ya, all auto, cuma memang sayang sama seperti generasi sebelumnya juga pembukaan kacanya tidak full. Jadi yang kebuka hanya di hampir bahkan hanya setengahnya saja nih gitu. Tapi it's okay. Bakal jarang kalian nyetir sini, kalian akan sering ada di depan. Let's go, kita lihat. Oke, ini dia interiornya dari seri 2 terbaru. Nih dia kuncinya, udah BMW terbaru ya. Sayang memang sekarang seluruh line up BMW udah kunci jadi kayak gini, digital key yang dulu tuh yang terkenal banget, yang bahkan kami pernah pakai buat Kiki Challenge di seri 7, udah nggak ada lagi sekarang. Jadi kuncinya semua kayak gini. Dah, untuk start stop engine-nya ini memang kalau kata orang BMW-nya itu banyak yang tricky nih, katanya nggak ngeh di mana posisi, nggak ada buletan di sini, nggak ada buletan, tapi posisi di bawah sini. Coba kita nyalain. Nah, gitu. Kami adalah
orang yang sedikit agak condong ke desainnya Audi lah sebenarnya. Cuma sebagai reviewer harus netral. Kami tidak suka sama desain barunya Audi juga, yang mana desain barunya layarnya seperti ini dan curvy dan ada bulutan di bagian samping sini. Nah, di BMW yang seri 3, M3 yang pernah kami review, M2 yang pernah kami review juga di channel lama, tahu masih videonya masih ada apa enggak, itu nggak ada bezelnya. Kami lebih appreciate, dan juga kualitas dari kulit-kulitnya yang mengelilingi dari body dashboard mobilnya lebih bagus bahkan daripada Audi dan Mercy gitu ya. Nah, ini seri 2 mungkin karena ini varian paling terjangkau ya BMW ya. Somehow layar yang ditaruh di bagian sini ini jadi sama persis dengan yang ada di Audi. Curve-nya sosok curve di bagian sini, dan tapi ada bezelnya di bagian ujung kanan dan ujung kirinya juga gitu ya. Ini menurut kami agak mengganggu banget mata, dan seakan-akan BMW terlihat tidak bisa membuat ini full screen, padahal kami tahu BMW bisa membuat itu sebenarnya. Kalau nggak bisa tuh kayak kami lebih bisa memaklumi gitu ya. Tapi karena bisa tuh jadi kayak rasanya, lu kan bisa, kenapa lu nggak mau gitu rasanya gitu sih sebenarnya. Tapi by the way, ini adalah sudah sistem terbaru yang mana ini namanya BMW iDrive yang ke-9, ini yang paling baru, jadi lebih lengkap banget. Dia bahkan ya, even though ini varian paling terjangkaunya BMW, dia sudah ada BMW in-house navigation-nya lengkap, dan juga ini lumayan detail ya. Kami cari-cari alamat apapun di sini juga tinggal cari gitu ya, BMW Asrama apa segala macam. Ini semuanya tuh detail, dan bahkan dia bisa menyesuaikan dengan kondisi traffic yang ada, dan lengkap banget. Bahkan kita juga bisa mengatur ambient light yang ada 15 warna. Terus juga kita bisa mengatur ADAS-nya memang belum ada adaptif dan segala macamnya, tapi lane departure warning, blind spot monitoring, race course traffic alert masih ada, which is ini sekarang sudah full touchscreen, tidak ada rotary wheel lagi di bawah sini. BMW kan dulu iDrive selalu ada rotary wheel, sekarang tidak ada rotary wheel di bawah sini. Sekarang hanya ada transmisi, rocker switch, hanya rocker switch saja. Sayang banget ya, kami dulu suka banget sama transmisinya BMW yang menurut kami pakai kristal segala macam, kualitasnya paling bagus di antara yang lain. Tapi di sini pengaturan masih lengkap ya, dia masih ada drive mode-nya ada efficient dan juga sport dan juga personal, dan juga ada pengaturan ADAS-nya ini dari sini, shortcut, volume, dan juga hazard di bagian sini gitu. Terus di sini ada wireless charging. Di bagian sini udah ada wireless charging, 2 cup holder, USB-C ada 2. Ini ambient lighting-nya beda ya, keren, dia kayak di-embed di bawah bodinya gitu. Attention to detail yang menarik dari si BMW. Dia juga di bagian samping sini ada, di bagian kanan sini ada speaker juga. Tapi uniknya, dia speakernya ada mid bass, speakernya belum dari premium sound. Tapi unik ya, di depan tidak ada tweeter guys. Ini seriously nggak ada tweeter. Jadi speakernya cuma ada di bagian kanan sini, di bagian door trim saja. Di bawah pun tidak ada speaker lagi. Ya, jadi fix ini tidak ada tweeter. Yang mana nih mungkin seharusnya ada tweeter ya, mungkin karena sudah di CKD kan jadi tidak ada tweeter lagi. Tapi memang suara sih masih cukup oke lah, bukannya bagus tapi cukup oke gitu. Bentuk AC-nya cukup aneh, unik, baru, nanti akan kami jelaskan ketika berkendara. Itu agak sedikit mengganggu. Dia di bagian kanan juga seperti itu, pengaturannya juga begitu. Speedometernya bisa diganti-ganti kalau kita mau menampilkan route preview kita, terus mau menampilkan navigasi kita, maps-nya itu bisa ditampilkan di sini. Mau menampilkan G-force meter, kalau lagi dibelok-belokin gitu ya, menarik. Dia juga bisa menampilkan multimedia kita, lagu yang lagi di play apa, terus juga bisa menampilkan ini assisted view-nya. Jadi kalau misalnya lagi mundur atau misalnya blind spot monitoring itu bisa muncul di bagian sini. Kalau ada ADAS nih bakal lebih bagus lagi. Terus juga dia sudah ada pedal shift di belakang sini, yang mana yang di bagian kiri kayak dia untuk boost sekitar 10 detik sehingga mempercepat akselerasi dari mobil ini. Itu nanti kan kita coba ketika berkendara bersama mobil ini ya. Di kiri untuk cruise control, di kanan untuk pengaturan multimedia gitu ya. Setirnya sudah M Sport yang generasi terbaru ya. Jadi ini dibikin kayak besi-besi kekar gitu. Jadi somehow tuh kekar gitu. Dan BMW ya, setirnya tuh besar, bolsternya juga besar, pegangannya enak gitu. Jadi kita akan selalu precise sama mobilnya. Menurut kami ini BMW selalu mempertahankan soal itu gitu. Untuk pengaturan kursi setirnya, dia bisa tilt dan teleskopik, dan tipikal mobil Eropa ya, teleskopiknya jauh banget. Dan pengaturan kursinya pastinya sudah elektrik, dan kursi joknya sih gede banget, dan sudah ada bolster kanan kirinya ya. Bolsternya gede dan juga enak banget menggenggam kalau kita misalnya bermanuver gitu ya, enak banget gitu. Dan menarik ya, nih
attention to detail dari mobil ini tuh menarik banget. Kalau kita nyalain lampu gitu ya, itu dia ikutan nyala nih dari sini. Dan kalau kita belokin setir, dia ikutan nyala. Kita nyalain hazard, tuh. Dari luar juga nyala dan semua hazardnya. Tapi dari dalam tuh dia ngedip. Padahal actually dari luar dia tuh sebenarnya berdenyut. Overall sih desain kami memang sebenarnya gak terlalu prefer sama desain terbaru ya BMW. Jujur peaknya mereka tuh paling keren mungkin di generasi G20 lah ya. Setelah itu yang baru-baru memang ya terlalu futuristik, mungkin mengincar pasar terbesar di dunia yaitu di China. Jadinya harus full layar, semua harus touchscreen gitu ya. Tapi nggak bisa deny ya, kita meminta apa di Indonesia, jualan cuma berapa di Indonesia gitu ya. Kecuali kita jualan bisa BMW bisa jualan 1 juta setahun, baru BMW mungkin fokus dengan kemauan kita gitu ya. Tapi ya at least ya semuanya berfungsi dengan sangat baik. Konfigurasi mesinnya dia sama kayak dulu, masih 1500 cc 3 silinder, tapi sekarang tenaganya lebih besar ya. Yes, kalau kalian perhatikan bentuk konfigurasi mesinnya Mini Cooper banget ya ini. Dia ke samping ke sana memang karena penggerak mobil ini adalah penggerak roda depan. Tenaga tadi dialirkan ke roda depan dengan transmisi 7 percepatan dual clutch transmission. Seberapa menyarik mobil ini? Let's go, kita coba. Oke, rasa-rasa berkendara dari BMW 218 varian M Sport. Oke, ini jujur pas ketika kita pertama kali masuk, feels BMW-nya langsung kerasa ya. Seperti karena memang ini model M Sport, setirnya sudah M Sport seperti kami jelaskan tadi, dimana dia bolster pegangannya tuh gede. Jadi feels-nya tuh kita kalau duduk gini, kita definitely tahu ini adalah sebuah BMW. Kita sedang duduk di sebuah BMW. Until mungkin kalian merasakan kita nyetir mobilnya bermanuver gitu ya. Karena once kita mengendarai mobil ini dan bermanuver sama mobil ini, itu kita langsung merasa bahwa memang yang menggerakkan mobil ini bukanlah penggerak belakang, yang mana memang itu biasanya tipikal BMW ya. Semua model BMW dulu ya, sebelum ada X1 Gen 2, terus juga sebelum ada 2 Series, 1 Series yang baru-baru gitu ya, itu semuanya BMW itu penggerak belakang. Nah, sampai ini generasi ini ketika mereka sudah co-developing bersama Mini, ini baru karakternya Mini banget di sebuah seri 2. Which is itu bukan hal jelek ya. Mini itu juga handlingnya bagus loh, karena memang BMW selalu tahu cara mendevelop sebuah mobil. Kayak kita bandingkan saja misalnya 3 brand premium Eropa Jerman gitu ya. Ya, BMW, Audi, dan Mercedes selalu yang punya performa paling tinggi selalu BMW. Kita belok begini ya. Enak gitu nih. Dia handlingnya pas, sharp. Kita tuh bisa merasakan feel dari jalanan, feedback dari jalanan tuh berasa banget. Bener-bener kita tuh. Terus somehow tuh suara di dalam kabinnya juga di-enhance kan masuk ke dalam. Jadi feels-nya tuh di dalam rasanya tuh kayak mobil, wah ini mobil yang menyenangkan banget, fun banget. Menyenangkan nih, bener-bener tadi kita belok kenceng, terus kita misalnya kita merubah ke mode sport gitu ya. Downshift. Terus ada kayak pops and crackles juga di belakang. Padahal seperti kami jelaskan tadi, mobil ini hanya 1500 cc dan 3 silinder saja. Tapi tetap dia dengan dual clutch transmissionnya itu masih tetap bisa menghadirkan feel fun yang sangat luar biasa. Kenceng banget nih mobil ini. Masih kenceng, padahal sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama beberapa rivalnya, dia bukan yang kenceng-kenceng banget juga. Ini tuh feels-nya kalau kalian mungkin udah familiar sama gimana sih rasanya Mini, go-kart feel-nya Mini, itu ada di sini semua. Nih, bener-bener ya, ini mobil ditoel sedikit gini, itu udah belok. Jadi rasanya itu, every BMW model ya, kita tuh bisa predict, kita harus input berapa derajat steering every time kita mau belok. Itu hal yang sangat kami senang banget dari sebuah BMW. Mau yang varian paling bawah, saat 1 Series pun kami pernah coba, itu juga memiliki rasa fun to drive yang sama. Even model-model SUV mereka ya, itu juga sama.
Tapi paling bedanya di sini adalah ketika kita belok tajam seperti ini. Nih ya. Kita tunggu agak kosong. Wah, tuh. Torsi besarnya, dimana biasanya ketika BMW kita gaspol begitu dia ada oversteer sedikit, yang which is lebih enak untuk dikontrol ya. Dia banyak ada gejala understeernya. Karena apa? Ya, penggerak depan gitu. Tapi jujur, dibandingkan dengan generasi sebelumnya 218 yang sebelumnya, yang juga sama front wheel drive juga Grand Coupe sebelumnya gitu ya. Ini understeernya udah jauh lebih dikurangi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini udah berasa lebih berkurang dan tenaga juga lebih powerful karena memang sekarang udah naik ya tenaganya 159 horsepower dan torsinya 230 Nm, jadi lebih enak. Dan transmisinya juga walaupun sekarang dual clutch ya, tetap dual clutch gitu ya, tapi ketika kita misal lagi pakai macet-macetan, kita balik ke mode efisiensi gitu ya, surprisingly dia tidak gelagapan. Dia nggak gelagapan, dia nggak apa ya, kayak bingung gitu. Biasanya dia dual clutch kan kayak agak suka bingung-bingung ya, suka gelagapan lah kalau lagi macet gitu ya. Nggak, ini bagus. Dan somehow mereka juga mengimprove in terms of idling start stopnya, karena dulu kami pernah protes idling start stopnya BMW yang di 218 ini terutama, mobilnya belum benar-benar berhenti, dia udah matiin mobilnya duluan. Jadi kayak kita misalnya udah mau rapet sama depan sama macet gitu ya, baru nginjek rem aja dia udah matiin mobilnya duluan. Sedangkan ini enggak, dia masih ketika benar-benar berhenti baru dia matiin idling start stopnya, dan ketika nyalain lagi sudah sedikit lebih halus dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kayak refinement udah ditingkatkan lah ya gitu. Oke, bagaimana kalau dengan drivability di dalam kota? Ini kami sedang menjajal mobil ini di dalam kota gitu ya, agak rame karena sore syutingnya pas lagi bulan puasa gitu ya, mulai rame dari sore. Ini visibilitas jujur bagus, karena bentuk depannya itu kalau kalian perhatikan dia tuh kayak agak ngebulet gitu kan, somehow kayak ada air dome-nya, itu membuat kita bisa mengukur ujung dari mobil ini gitu, dan ya mempermudah kita untuk maneuverability sih di dalam kotanya. Pilar-pilar bagian sini juga menurut kami nggak terlalu besar sehingga kami bisa mengecek kanan dan kiri, dan kalau mau belok kanan juga lebih mudah. Tambah lagi, walaupun spionnya bukan dari tempat pintu, gagangnya masih dari dalam pilar, tapi gagangnya itu agak panjang dan bentuk spionnya agak menjauh dari bodi sehingga ada gap untuk kita melihat dari kanan dari mobil. Jadi ini mempermudah banget sebenarnya. Palingan yang agak sedikit mengganggu adalah ketika kita ingin mengganti arah dari AC dan juga mengganti AC-nya. Nah, ini udah mati nih ketika macet ya. Ini kondisi lagi macet. Tunjukin ya. Dan kalau misalnya tiba-tiba kita mau nyalain lagi, nih maju, depan maju ya. Tuh, halus. Nah, ini dia mati ketika kalau kita udah berhenti. Jadi nggak kayak dulu gitu, mobilnya belum berhenti udah dimatiin gitu. Dan mana tuh dulu 3 silinder juga kan, jadi kayak kasar banget rasanya gitu. Ini udah lebih better sih, lebih menyenangkan. Nah, terus juga yang paling kami agak sedikit mengganggu adalah pengaturan AC-nya. Pertama, pengaturan AC-nya sekarang nggak ada lagi tombol fisik untuk mengatur fan-nya mau jauh, tinggi atau segala macam. Dia masih pengaturannya masih sangat standar banget nih dari sini, dan dari player head unitnya, iDrive-nya yang terbaru ini kita jadi kayak harus nge-reach begini. Jadi posisi duduk kita tuh harus pas, dimana tangan kita harus begini karena nggak ada tatakan tangan gitu ya. Nah, ini kurang ada tatakan tangan untuk kita bisa bersandar sini. Jadi harus nyentuhnya bener-bener pas di sini. Dan minusnya lagi adalah ketika kita mau ngatur arah dari AC-nya. Memang pengaturan arah dari AC-nya nggak harus dari layer head unit. Cuma pengaturannya ini agak membingungkan. Jadi dia kayak mungkin BMW mencoba sesuatu yang out of the box dengan bentuk desain AC-nya yang out of the box. Tapi pengaturannya juga out of the box. Ini agak bingung banget sih. Pertama kali ini butuh adjustment, dan adjustment ini akan harus membuat muscle memory baru sih. Nih, kalau kalian tunjukin ya, coba videographer tunjukin ke arah gimana. Nih, jadi kita kalau misalnya mengatur AC ini kan nggak ada nih. Kalau biasanya dulu kan ya udah tinggal arahin AC, atau kalau misalnya kayak mobil-mobil China ya dari sini diarahin gitu ya. Kalau dia itu
Nah ini nih, kita harus ngebiasain sama ini arah ini jumlah semburannya makin besar atau makin kecil, dan ini arahnya AC-nya. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah coba videografer ngatur AC yang di bagian sana coba. Nah tuh. Kita tuh anggap aja kita ngatur yang paling kanan ya. Nah itu naik turun ini begitu tuh arah AC semburannya. Nah, cukup ribet kan kalau kita lagi nyetir begini. Kalau kita kan masalah memori AC zaman dulu, ya udah tinggal ngatur begini aja, simple. Ini nggak ada sih, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, ini sekarang sudah menjadi BMW dengan platform terbaru yang mana harganya paling terjangkau. Ini sudah menjadi BMW paling terjangkau ya di antara seluruh line up BMW. Jadi dibanding X1 seri 3, ini adalah yang paling terjangkau. Jadi kalau kalian mau belajar punya BMW baru, mau ngerasain after sales-nya, mau ngerasain gimana dilayani sama BMW dan beli mobil baru rasanya spesial gimana dari BMW langsung, yang paling terjangkau ya ini gitu. Beli lewat BMW Astra Mampang pastinya ya kan, karena minjemin mobil ini, minjemin nggak cuma sehari lagi, dipinjemin lama, jadi kita bisa long term test drive. Kita kalau ngerasain handlingnya, terus juga kita bisa tiba-tiba kayak pengen downshift, terus kayak pengen dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, turbo lag-nya udah jauh lebih minim. Kalau dulu tuh kerasa banget turbo lag-nya, terus baru ngegas, dan juga karena dulu tenaganya masih 130-an, 140-an, ya nggak sesignifikan itu. Kalau ini menyenangkan, menyenangkan sih. Yes. Paling ya minus satu ya ketika kita menyentuh pedal shift di bagian belakang. Karena BMW dulu terkenal ya, dibanding Mercy dan juga Audi, itu pedal shiftersnya paling berkualitas. Nah sekarang udah mulai ikut-ikutan sama saudara yang lainnya dari Jerman nih. Mulai plastik banget, bahkan plastiknya bahkan agak feel rubbery juga gitu ya. Sayang, BMW dulu bahkan kami harus mengakui dari 3 itu dulu yang masih mempertahankan kualitas cuma BMW, kayak build quality di dalam segala macam. Tapi sekarang ya plastik sudah mulai banyak mendominasi kabin dari mobil ini. Scratchy plastik langsung gampang banget ketemu, kalau dulu tuh susah banget ketemunya. Gimana soal efisiensi bahan bakarnya? Ya, mesin dengan 3 silinder pasti memang sebenarnya basicnya untuk mengincar efisiensi bahan bakar. Mobil ini masih cukup efisien karena dia di dalam kota, kita kayak macet-macetan tuh masih bisa ada idling start stopnya. Dia masih bisa menjaga di 10,9 km per liter. Bahkan rute luar kotanya karena di kecepatan tinggi itu RPM-nya juga bisa rendah banget. Kita bisa set cruise control, terus juga mobil 3 silinder gitu, dan cuma 1500 cc gitu ya. RPM-nya nggak terlalu tinggi, kecepatan 100 km per jam. Itu kami masih bisa mendapatkan 20,2 km per liter. Itu irit sih untuk mobil ini. Jadi enak untuk cruising tuh juga enak. Tipikal mobil Eropa kali ya, dipakai cruising tuh enak, karena memang negara yang membuat mobil ini tuh punya jalan tol yang anti speed limit kan. Jadi mau kecepatan berapapun bisa. Jadi sepertinya memang diciptakan untuk perjalanan jauh mobil-mobil gini ya. Walaupun ya orang Indonesia kami tahu banget, pasti kalian sayang bawa mobil ini untuk keluar kota kan. Sayang banget mobil ini memang belum dilengkapi dengan ADAS yang lengkap. Dia memang masih ada sih fitur-fitur safety, airbag-nya juga banyak, lengkap. Dan masih ada blind spot monitoring, masih ada rear cross traffic alert, kamera parkir juga masih ada. Jadi sebenarnya bukan yang nggak lengkap banget, masih cukup lengkap. Cuma memang harus diakui kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya yang di kelas-kelas ini harga segini gitu ya. Apalagi kalau misalnya kaliannya kan harga 900 jutaan. Nah, kalau dibandingin misalnya sama Jepang gitu ya, Jepang pasti udah dapat mobil yang lebih besar dan udah pakai ADAS yang lebih lengkap gitu. Tapi ya pasti kalian tidak mendapatkan pelayanan dan juga feels eksklusif dan juga image yang kalian dapatkan di sebuah BMW sih. Kalau misalnya kalian tahu sendiri ya, BMW tuh pasti pelayanannya bagus dan segala macam. Bahkan sales BMW kemarin sempat viral karena salesnya baik-baik banget, orangnya nggak intimidating gitu ya. Nah, kalian kalau mau ngerasain semuanya itu paling terjangkau ya belinya mobil ini gitu ya. Nah, bagaimana soal performa dari mobil ini? Performa dari mobil ini ya kita bisa matiin mode sportnya, dinyalain mode sportnya dari sini.
gitu ya. Dan kalau kita pijak, yes. Akselerasi 0 sampai 100 tuh bisa tembus hanya dalam waktu 9,2 detik. Yes. Ya seperti kami bilang, sebelumnya masih di 10 sampai 11 detikan. Ini tenaga lebih besar, dual clutch transmission-nya juga lebih responsif, membuat mobil ini lebih menyenangkan sih. Keren ya, dia udah pakai frameless door. Oke, gimana kesimpulan kami terhadap BMW paling terjangkau di Indonesia ini, BMW 218 M Sport? Menurut kami ini mobil yang cukup menarik, masih berasa ada aura BMW-nya, walaupun lebih kental aura Mini Cooper-nya. Yes, jadi kalau kalian suka sama cara berkendara Mini, mungkin kalian pernah bawa Mini Cooper ya, atau pernah ngerasain Mini Cooper, pengen ngerasain aura rasanya Mini Cooper, tapi dalam bentuk sedan, dalam bentuk yang lebih premium, mobil ini bisa menjadi opsi bagi kalian. Yes, karena rasa berkendaranya mirip banget sama Mini. Yeah, jadi ini Mini sedan lah ya. Tapi overall dari kami kasih berapa sih nilai mobil ini? Kami kasih nilai 8. Mobil yang menyenangkan, masih cukup menyenangkan, walaupun sebenarnya mungkin bisa lebih ditingkatkan sedikit feels BMW-nya ya. Oke, sebelumnya kami ingin berterima kasih dulu terhadap BMW Astra Mampang yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mereview mobil ini lebih lengkap, lebih precise terhadap mobil ini. Kalau kalian ingin mendapatkan promo-promo terbaik dari BMW, pelayanan terbaik dari BMW, kalian bisa hubungin aja BMW Astra Mampang yang ada di deskripsi, oke? Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.